Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini, saya Kak Kamila Ihda Nuzuli Rohmah akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab termokimia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan cara menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess. Yang kedua, menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess. Topik kita ada dua. Yang pertama yaitu energi ikatan rata-rata. Yang kedua, penentuan perubahan entalpi standar atau delta H0. Yang pertama yaitu energi ikatan. Kalian pernah tahu nggak apa sih itu energi ikatan? Energi ikatan yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya dalam fase gas. Contohnya yaitu energi ikatan molekul hidrogen. Reaksinya H2 menghasilkan H ditambah H. Delta H-nya 436,4 kJ. Nah, persamaan tersebut menyatakan bahwa pemutusan ikatan kovalen dalam satu mol molekul gas H2 memerlukan energi sebesar 436,4 kJ. Berikut contoh-contoh tabel energi ikatan rata-rata. Ada CH itu energi ikatan rata-ratanya sebesar plus 413. Untuk C itu plus 348, untuk CO plus 358, dan seterusnya itu dapat dilihat ya. Kemudian kita lanjutkan ke reaksi kimia. Merupakan reaksi yang melibatkan energi untuk memutuskan ikatan antar atom pereaksi dan pembentukan ikatan antar atom produk reaksi. Delta HR dapat dituliskan delta H R sama dengan delta H energi ikatan pereaksi dikurangi delta H energi ikatan produk reaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H0. Oke, salah satu cara yang digunakan untuk mengukur perubahan entalpi reaksi adalah dengan kalorimeter. Kalorimeter yaitu proses pengukuran jumlah panas dari sistem reaksi menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ini ada dua macam. Yang pertama yaitu kalorimeter tipe reaksi sederhana. Kalorimeter untuk menentukan kalor reaksi dari semua reaksi, kecuali reaksi pembakaran. Kalorimeter terdiri atas pemanas air dengan dinding isolasi dan bejana reaksi yang terendam air. Yang kedua ada kalorimeter tipe bom, berfungsi untuk menentukan jumlah kalor dalam bahan makanan berdasarkan reaksi pembakaran, biasanya dioksidasi dengan oksigen. Nah, karena yang akan kita ukur adalah banyaknya kalor dari reaksi kimia, maka kalorimeter yang kita pelajari adalah kalorimeter tipe reaksi. Prinsip kerja dari kalorimeter ini adalah menggunakan asas Black, yaitu jumlah kalor yang dilepas suatu benda sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda lain, atau bisa kita simpulkan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Rumusnya yaitu Q sama dengan MC delta T, atau Q sama dengan MC delta T ditambah C delta T, di mana Q adalah kalor reaksi, M massa zat, C kalor jenis zat, delta T perubahan suhu, dan C adalah kapasitas kalor. Yang selanjutnya mengenai penentuan entalpi reaksi atau delta H berdasarkan teoritis. Hukum Hess menyatakan bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi semua tahapan. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram seperti gambar ya. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3.
Nah, cara menghitung entalpi berdasarkan hukum Hess dapat diperhatikan. Contohnya, tentukan harga entalpi dari reaksi C ditambah 2H2 ditambah setengah O2 menghasilkan CH3OH. Nah, untuk menentukannya, kita harus mengetahui dulu reaksi yang pertama, yaitu CH3OH ditambah 2O2 menghasilkan CO3 ditambah 2H2O. Delta H-nya min 764 kJ. Yang kedua, C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya min 393,5 kJ. Reaksi yang ketiga yaitu H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Untuk delta H-nya yaitu min 241,8 kJ. Bagaimana cara kita menentukannya? Baik, ikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, sesuaikan reaksi yang diketahui dengan reaksi yang ditanyakan, baik letak senyawa, jumlah mol, maupun besarnya entalpi. Kemudian yang kedua, apakah letak senyawa atau unsur yang ditanyakan berlawanan arah dengan reaksi yang ditanyakan? Nah, jika iya, maka reaksi dibalik, termasuk harga entalpinya ya. Untuk langkah yang ketiga, apakah jumlah mol belum sama? Nah, jika jumlah molnya belum sama, maka kita akan mengalihkan atau membaginya dengan bilangan tertentu, supaya jumlahnya itu bisa sama. Untuk langkah yang keempat, bagaimana akhirnya? Reaksi dijumlahkan, tapi ingat, unsur yang sama di ruas yang sama dijumlahkan. Tapi bila ruasnya berbeda, maka dikalikan atau dikurang. Tapi bila ruasnya berbeda, dikurangkan. Untuk langkah yang kelima, susun seperti contoh angka Romawi menunjukkan asal reaksi ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat reaksi 1, 2, dan 3. Untuk reaksi yang pertama, reaksi dibalik, sehingga H juga harus dibalik, karena CH3OH yang ditanyakan terletak di ruas kanan, sedangkan pada reaksi diketahui di ruas kiri. Untuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi tetap, karena letak atom C yang diketahui atau reaksi sama dengan letak atom C reaksi yang ditanyakan. Untuk reaksi yang ketiga, jumlah mol dan harga entalpi dikali 2, karena H2 yang diminta sebesar 2 mol, sedangkan yang diketahui dalam soal itu hanya 1 mol. Reaksi tidak dibalik karena letak H2 sama-sama di ruas kiri. Selanjutnya mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H0. Entalpi pembentukan standar atau delta Hf. Apa sih delta Hf? Yaitu perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atmosfer. Misalnya, perhatikan contoh hipotesisnya. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Delta H reaksi sama dengan sigma N delta Hf produk ditambah sigma M delta Hf reaktan, di mana sigma adalah jumlah dari. Berikut disajikan tabel standar pembentukan beberapa zat anorganik pada suhu 25 derajat, bisa dilihat. Ag itu delta Hf-nya pada 0. Dapat disimpulkan bahwa energi ikatan atau energi disosiasi yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya dalam fase gas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur perubahan entalpi reaksi adalah dengan kalorimeter. Kalorimeter yaitu pengukuran jumlah panas dari sistem reaksi menggunakan kalorimeter. Kalorimeter itu ada 2. Yang pertama yaitu kalorimeter tipe reaksi dan kalorimeter tipe bom. Kalorimeter yang biasa digunakan yaitu kalorimeter tipe reaksi.
Hukum Hess menyatakan jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi semua tahapan. Entalpi pembentukan standar atau delta HF yaitu perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atmosfer. Sekian ya sedikit penjelasan mengenai bab termokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.